semuanya, kembali lagi di Duo Henning Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda Cantika Nitias. Di sini saya sebagai host yang akan menyambut para tamu spesial kita pada sore hari ini yang akan membawakan topik langkah-langkah menuju masa depan yang sukses. Hai. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Gimana perjalanan di sini? Seru nggak? Seru sih. Kena macet nggak tadi? Kena karena ada orang yang hajatan tadi kayak menghambat banget kita untuk kesini. Jadi kayak agak 30 menitan kita nunggu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan para tamu kita pada sore hari ini. Dimulai dari Mbak pertama. Halo, nama aku Ayu Putu Citra Karlin, biasanya dipanggil Citra. Sekarang kelas 9A dan di sekolah SMP 1 Dompu. Hai, perkenalkan nama saya Laila Turamadani, biasa dipanggil Laila. Kalau di kelas sih terkenal yang paling berisik banget. Nah, sekarang saya duduk di kelas 9A, tepatnya di SMP Negeri 1 Dompu. Halo, nama saya David Errol Mustafa. Kalian bisa manggil saya Nanta atau Wisnu aja nggak apa-apa. Jadi saya di kelas tuh lumayan pendiam ya karena ada dia ini, jadi saya sedikit lebih daro gitu ya. Nah, saya sekarang lagi ada di kelas 9 yaitu 9A, duduk di SMP Negeri 1 Dompu ya. Ya, halo, perkenalkan nama saya M. Kalbun Salim, bisa dipanggil Salim. Dan saya sebenarnya pendiam juga, tapi ya sama juga kayak dia ini ya, ada temen yang ngejaga lah buat ngecek bersama. Ya, saya saya sekarang berada di kelas 9A dan di SMP Negeri 1 Dompu ya. Gimana sih perasaan kalian setelah naik kelas 9 ini? Banyak tugas nggak? Jujur sih banyak banget. Banyak banget kita kayak dilanda tugas yang benar-benar bertubi-tubi datangnya. Iya. Gimana sih sekalian menghadapi banyak tugas-tugas itu? Kita kayak Gimana ya? Ya sama yang nyicil gitu ya. Iya, kita nyicil kayak kita tuh selipin waktu untuk gimana kita buat belajar mandiri di rumah. Iya, betul banget. Kalian kaget nggak angkatan kalian saat ini bisa disiapkan untuk TKA? Kaget lumayan. banget. Jujur kayak kaget banget karena angkatan kemarin kan nggak ada. Iya, ini Kayak kita angkat pertama gitu. ya untuk mengikuti TKA. Sebenarnya untuk kita menghadapi TKA sendiri itu kayak nggak terlalu sulit. Cuma kalau bisa nih ya dikurangi tugas yang dari sekolah maupun tugas individu atau nggak kelompok itu mungkin dikurangin aja karena kita juga fokus untuk TKA. Iya, betul banget. Oke, kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang tentang gimana sih termotivasinya untuk belajar sekarang. Oke, dimulai dari Mbak Citra. Gimana sih motivasi Anda untuk belajar untuk persiapan TKA ini? Pastinya sih belajar ya utama lah ya, tapi saya motivasinya sih pastinya dari les dan pastinya dari dukungan keluarga dan guru juga. Oke, selanjutnya kita akan bertanya pada Mbak Laila. Gimana sih motivasi Anda? Apakah sama dengan Mbak Citra tadi atau tidak? Sama sih, cuma bedanya saya sama Citra, saya tuh nggak les. Jadi saya berpegang teguh sama motivasi yang katanya itu motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Di saat saya lagi malas belajar, saya akan berpegang teguh sama motivasi tersebut. Jadi motivasi itu kayak mendorong untuk saya untuk belajar. Oke, untuk Kananta nih, gimana sih motivasinya untuk belajar untuk TKA sekarang? Apakah sama dengan dua orang sebelumnya? Soalnya gimana ya, cara belajar itu saya biasanya nyelipin waktu gitu, misalnya ada waktu luang, ada setelah sekolah itu kan ada latihan tuh. Nah, jadi di waktu selisih waktu sekolah sama latihan itu nyelipin buat belajar gitu, sempat-sempatin juga. Habis itu malamnya juga ada kursus juga. Oke, selanjutnya untuk Kak Salim nih, gimana sih motivasinya untuk TKA sekarang? Ya, sebenarnya sama aja seperti Laila, cuman ya lumayan sibuk
sibuk karena banyak bantu orang tua, karena pekerjaan di rumah itu banyak juga. Soalnya ada keluarga juga di rumah yang tinggal. Wow, ternyata Salim anak yang berbakti ya. Iya. Berbakti banget ya. Biasanya kayak di sela-sela istirahat sebelum tidur nih, kan ada waktu luang. Di situ sekarang udah nggak digunain buat main HP, tapi buat belajar. Sama seperti Citra, karena udah nggak ikut organisasi apapun itu, jadi nggak ada menghambat untuk belajar lagi. Kayak waktu sore juga bisa digunain untuk belajar juga. Oke, untuk Ananta, gimana mengatur waktunya dengan eskul-eskul yang padat? Oh, cara ngatur waktunya sih kayaknya itu tuh selalu bertabrakan sih kalau saya tuh. Biasanya tuh eskul PMR kadang tabrakan sama mau kerja kelompok gitu. Kadang juga sampai nggak ada waktu belajar gitu. Karena ada kegiatan ekstrakurikuler sama kursus dan lain-lain gitu. Oke, untuk Kak Salim, gimana cara mengatur waktu belajar Anda dengan membantu orang tua di rumah? Sebenarnya simpel aja. Setelah membantu itu ya bisa langsung lanjut belajar aja gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berbakti banget ya. Kan setiap orang kan punya cara belajarnya masing-masing. Gimana sih strategi belajar favorit Anda? Cara belajar saya sih agak unik ya, tapi kayaknya banyak dipakai juga. Jadi metode belajar saya itu tipikal membaca, terus mengingat, tapi saya juga sambil dengerin musik. Biasanya sih biar bikin otak tuh kayak tenang aja, jadi bisa cepat menghafalnya. Oh, untuk menaikkan mood juga ya Kak? Iya pastinya, karena pasti belajar sangat mumet ya. Ya jadi gitu aja sih. Oke, untuk Kak Laila, gimana sih strategi untuk belajar Anda yang mungkin bisa Anda kasih kepada penonton-penonton kita nanti? Kalau misalnya strategi saya mungkin udah banyak orang yang pakai dengan cara 25 menit saja belajarnya. Di situ langkah pertamanya saya membaca ringan dan sedikit mengingat, habis itu saya catat apa yang penting-penting. Itu aja sih, kayak nggak terlalu dikasih porsi untuk belajarnya supaya gampang diingat. Oke, untuk Ananta, dengan eskul dan banyak kegiatan yang bertabrakan, gimana sih strategi yang ampuh untuk Anda belajar? Ya biasanya malam-malam gitu sih habis selesai kegiatan ekstrakurikuler. Itu cara belajarnya tuh biasanya 1 jam itu penuh belajar, habis itu 1 jam berikutnya tuh istirahat gitu. Habis itu cara belajarnya juga sambil membaca, ingat, habis itu kita catat, baru catatan itu kita lihat lagi gitu. Sama buku paket yang kita udah baca tadi itu ya untuk mengingat gitulah. Itu betul nggak gitu jawabannya? Wow, panjang juga ya langkahnya Kak. Iya dong. Oke, untuk Kak Salim, gimana sih langkah-langkah strategi belajar Anda setelah membantu orang tua di rumah? Ya sama aja kayak Nanta, itu menulis dan mengingat lagi. Setelah itu beristirahat beberapa saat, lalu membaca lagi agar kembali dapat diingat lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang subjek yang Anda pelajari? Apakah Anda akan mengingatnya? Pastinya ingat sih, tapi tergantung juga ya cara ngajarnya gimana. Kalau ngajarnya baik, pasti bakal diingat terus. Oke, Mbak Laila, apa sih subjek yang Anda favoritin untuk Anda ingat terus? Gimana tanggapannya? Bener sih kata Citra tadi, sepemikiran sama Citra, jadi jawabannya ya udah di Citra. Oke, Kananta, gimana sih subjek yang Anda favoritin? Apakah dengan cara mengajar guru di sekolah, apakah Anda bisa mengingatnya? Ya, kalau cara ngajar guru sih kadang lupa, kadang ingat gitu, kadang nempel, kadang enggak di otak. Oke, Kak Salim, gimana sih teknik belajar guru yang memberikan subjek favorit yang bisa Anda ingat? Gimana sih? Apa pertanyaannya? Oke. Kayak Cara penyampaian guru. simpelin. Ya, sini baby. Penyampaian guru. Ya, sebenarnya cara penyampaiannya sudah bagus, cuman banyak hambatan aja karena kelas ribut dan banyak yang lain itu ya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan kelima. Cut ya. Langsung aja ke
untuk motivasi ke depannya. Oke. Bilang di sini, lanjut saja kita kan kita ini udah tahu nih gimana Bentar. perilaku. Satu pertanyaan. Kayak di rumah tuh sering dipaksa nggak sih dari orang tua untuk belajar gitu? Nah, itu pertanyaan kelima aja. Iya. Habis itu Baru habis itu masa depan. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara Iya. belajar Iya. gimana. Sekarang ini kita udah tahu nih gimana cara belajar anak SMP kelas 9. Langsung kita cari tahu gimana sih motivasi masa depannya nanti. Nah, sekarang kamu masuk ke pertanyaan kelima. Gimana Nah, yang tadi orang tua? Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Oke, apakah di sekolah Kak Citra dipaksa untuk pergi sekolah atau tidak? Dan juga di rumah apakah dipaksa juga belajar atau tidak? Pastinya sih dari orang tua kalau sekolah pastinya harus tetap sekolah gitu kan, karena pastinya ya udah dibiayain, jadi kita harus terima juga. Kalau di rumah sering dipaksa atau enggak tergantung ya, kalau ada ujian tapi kita gak mau belajar harus dipaksa gitu. Oke, untuk Kak Laila, apakah pergi sekolahnya dipaksa atau tidak? Dan di rumah dipaksa belajar atau tidak? Kalau untuk pergi sekolah yang jelas dipaksa dong, karena kan untuk mempengaruhi ke masa depan juga. Kalau untuk belajar di rumah, orang tua tuh kayak nggak pernah nuntut apapun itu. Walaupun UTS juga paling cuma diingetin aja, Kak nggak belajar gitu aja. Dan kayak nggak nuntut kalau misalnya nggak mau belajar itu nanti dapat konsekuensinya apa. Kalau misalnya kamu belajar dapat konsekuensinya apa, gitu aja sih. Oke, untuk Kananta, sebagai cowok nih, apakah sekolahnya dipaksa atau tidak? Dan juga di rumah dipaksa atau tidak untuk belajar? Kalau di sekolah tuh ya dipaksa buat sekolah gitu, dan ada kemauan sendiri juga mau sekolah buat ketemu teman dan ya belajar juga lah. Nah, kalau di rumah itu dipaksa belajar atau enggak sih enggak ya, soalnya ya nggak ada ngapa-ngapain juga sih di rumah, biasanya cuma belajar itu aja, belajar inisiatif sendiri gitu. Oh ya. Oke, untuk Kak Salim, apakah sekolahnya dipaksa atau tidak? Dan juga belajarnya di rumah habis membantu orang tua, apakah dipaksa atau tidak? Ya kalau untuk sekolah ya dipaksa juga. Soalnya itu udah kewajiban ya. Kadang juga kemauan sendiri walaupun sakit ya. Ya. Kalau untuk belajar ya nggak terlalu, kecuali kalau UTS. Kalau UTS dipaksa banget itu. Oh iya. Oke. Karena kita sudah menanyakan gimana sih cara langkah-langkah belajar yang efektif untuk anak kelas 9 yang akan dekat dengan TKA sekarang. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan untuk planning untuk masa depan. Oke, dimulai dari tamu pertama kita, gimana sih? Apa sih yang kamu ingin capai di hidupmu yang sangat-sangat ingin kamu capai untuk masa depan? Pastinya sih membanggakan orang tua ya, pastinya juga memenuhi keinginan-keinginan kita di masa sekarang. Pastinya juga pendidikan juga harus lancar, pendidikan adik-adik saya juga harus bagus, lancar juga. Saya juga sih pengen, boleh nih saya spill dikit, saya pengen kuliah, kuliah ya di univ yang saya inginkan. Oke, kalau boleh tahu univ apa sih yang Anda inginkan, biar jika salah satu orang univ bisa mengetahui dan notis Anda. Saya sih pengennya di Univ Airlangga ya, UNIR. Wow. Oke, selanjutnya Kak Laila, apa sih yang Anda ingin capai banget di hidup Anda untuk masa depan? Pastinya yang pertama untuk membanggakan orang tua, dan yang kedua karena planning kedepannya, planning A itu saya mau jadi koat atau tentara wanita untuk mengikuti jejak papa. Jadi gitu deh. Oke. Untuk Kananta, gimana sih? Apa sih yang ingin Anda capai sangat di hidup Anda untuk masa kedepannya? Itu yang pertama tuh mau ngebahagiain orang tua gitu. Iya. Dan untuk yang kedua buat planning hidupnya kayaknya mau jadi dokter gitu. Oh, kalau boleh tahu ya dokter apa gitu? Dokter apa sih Kak kalau boleh tahu? Soalnya para tamu kita juga penasaran. Iya, Dokter apa betul nih? Dokter maunya sih dokter THT gitu. Oh, THT. iya. Yang mau silahkan ya, Iya. calling dia Pas nanti. banget ya Iya. planningnya Nanta
Karena di sini kan kita tahu di Dompu ini kekurangan dokter Iya, betul, THT. betul banget. Benar kan? Ya, kita juga Siapa butuh tahu, lebih banyak iya. dokter Iya. THT. Dari generasi emas. Iya. Ya. Kita jadi generasi pelurus bukan penerus. Iya. Ya, kita Oke. harus pelurus. Oke, untuk Kak Salim, gimana sih untuk apa ya? Bagian Salim. Semua dibagian Salim ya. Selalu saya bagian saling terus. Ada dendam apa? Dendam apa? Oke. Oke, Kak Salim, apa sih yang ingin Anda capai sangat di hidup Anda untuk ke depannya? Ya, pertama sudah pasti kayak yang lainnya, yaitu membahagiakan orang tua. Yang kedua yaitu mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi seorang pilot ya. Oh. Ya, terutama menjadi pilot dari Garuda Airlines. Oh. Kalau udah jadi, izinkan kita jadi penumpangnya ya. Iya, gratis ya. Oke, kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Citra, gimana sih jika Anda sudah mendapatkan karir yang Anda mau, gimana cara untuk meningkatkannya? Pastinya sih berkuliah dengan baik, terus juga lingkungannya juga bagus, pasti ya bakalan lebih baik lagi gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Laila. Gimana sih jika Anda sudah mendapatkan karir yang Anda inginkan, gimana cara untuk meningkatkannya lagi? Kalau misalnya saya jadi koat nanti, yang pasti ada penugasan dong. Nah, gimana caranya saya bakal cari solusi biar dipandang sama atasan-atasan itu kinerja saya bagus dalam segala hal gitu untuk meningkatkannya. Oke, bagus sekali ya Kak. Untuk Kak Nantas, gimana sih jika Anda sudah menjadi dokter yang Anda inginkan, gimana untuk kelanjutan karir Anda, untuk peningkatannya? Ya kayak mau berbisnis gitu lah, mau ya palingan buka kos-kosan atau gimana gitu ya. Oh, Gitu, ya. nggak apa-apa. Wow, biar ada uang tambahan ya Kak? Iya, jangan langit. Oke, untuk Kak Salim, gimana sih jika Anda sudah jadi pilot nanti, untuk mengembangkan karir Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ya, sebenarnya tinggal mempertahankan aja dengan cara menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dan mengikuti arahan dari atasan. Oh, yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengendarai pesawat kertas tuh. Mengendarai pesawat kertas itu salah satu pencapaian terbaik itu. Mas. Oke, ini pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Nah, untuk Kak Citra, gimana sih jika dalam saat berkarir untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang, gimana sikap Kak Citra? Pertanyaannya ini kan maksudnya kita belum berkarir ya, gimana cara jawab kita ya? Mohon maaf nih. Iya, kayak seandainya saja Kak Citra sudah mendapatkan karir yang Kak Citra inginkan. Pastinya sih saya juga nggak mau buat masalah atau apapun yang buat karir saya jatuh ya. Pasti kita atasin dulu image dan attitude kita sih pastinya. Oke, untuk Kak Laila, gimana sih cara kakak menghadapi tantangan-tantangan dalam karir kakak nanti? Yang pastinya yang paling pertama-tama yang pasti minta arahan dari Yang Maha Kuasa, minta petunjuk dari Maha Kuasa gimana jalan keluarnya. Dan solusi kedua itu jangan membuat hal-hal yang tidak senonoh yang kita lakukan gitu. Kayak untuk mencegahnya dulu. Lebih baik mencegah daripada mengobat. Oke, untuk Kak Nanta, jika kakak udah jadi dokter nanti, gimana sih cara kakak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang? Ya hindarin aja sebaik mungkin, hindarin masalah yang ada. Habis itu misalnya kurang mengerti juga sama pertanyaannya ini. Karena kita emang belum berkarir. Iya. Ya, kayak semacam Agak susah ya. Ya kalian jika mendapatkan karya yang kalian inginkan, gimana sih cara kalian menghadapi tantangan-tantangan yang kalian nanti? Kalau itu sih kayak tadi aja, sebaik mungkin berusaha untuk ya kayak hindari masalah aja, nggak usah banyak tingkah gitu. Oh iya. Oke. Jika pasien Anda akan ada apa ya? Gangguan jiwa. Bisa ngejokes juga ternyata. Oke, jika pasien Anda ingin komplain, apa yang Anda akan lakukan? Wah, saya ngecek dulu sih itu, ngecek dulu dia mau komplain tentang apa.
dan itu komplainnya benar atau enggak gitu. Dan misalnya itu bukan pasien saya tapi dia komplainnya ke saya, itu saya komplain balik sih. Minta uang kembali. Jika komplain itu adalah pasien Anda dan akan membawa ke ranah hukum, apa sikap Anda? Ya hadapi aja dulu, kalau memang saya yang salah saya bakal tanggung jawab. Oh iya. Ya. Oke, untuk Kak Salim nih. Jika amit-amit ya saat Anda sudah berkarir dan mendapatkan tantangan-tantangan, jika ada pilot yang lebih bagus untuk membawa pesawatnya dan Anda disingkirkan untuk ke pesawat yang lebih gimana ya bilangnya? Yang lebih rendah lah. Gimana sikap Anda? Ya, sebenarnya bersabar aja, soalnya itu udah keputusan dari Yang Maha Kuasa. Ya, dan juga ya mencoba sebaik mungkin untuk menaikkan jabatan agar bisa kembali lagi ke posisi sebelumnya. Oke, yeay. Sore hari sudah ingin berganti dengan malam dan kita tadi sudah banyak berbincang kan? Iya, udah banyak banget. Ini bernama Miranda Cantikan Tias dan para tamu kita dimulai dari Saya sebagai tamu Ayu Putusra Caroline, kami undur diri. Saya sebagai tamu kedua pamit undur diri. Terima kasih guys. Saya sebagai tamu ketiga izin pamit undur diri. Terima kasih. Saya sebagai tamu keempat izin undur diri juga. Terima kasih. saya sebagai host hari ini juga ikut undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih. Bye bye guys. Saya mencari-cari. Untuk Salim, bentar. The real, the goal banget lah. Tengok nih. Oh, iya.